Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan, para panitia yang saya banggakan, kawan dai dan daiyah yang saya cintai dan rindukan. Di saat merosotnya dekadensi moral, di tengah-tengah kebobrokan umat manusia, di mana tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan, mereka menyembah api, mereka menyembah patung, mereka menyembah pohon, hidup tidak ada aturan, hukum rimba lah yang berjalan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, lahirlah seorang manusia yang sangat luar biasa, yang akan memberantas kekufuran dan menebarkan benih-benih ketauhidan. Tiada lain, tiada salah, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul "Pemuda Harus Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam". Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam mengungkapkan bahwa umat Islam pada saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar dan juga mendasar, yaitu kurangnya moralitas dan kualitas sumber daya. Akibatnya, tidak sedikit saudara-saudara kita yang berjiwa pengemis, bersikap apatis, bahkan bermental iblis, perjudian, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan sekalipun masih sering terjadi di negeri kita cinta ini. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar dengan istilah dekadensi moral anak muda, sebab dari segi kehidupan mereka dan juga pergaulan mereka sudah dinilai dan dipandang negatif. Imam Syafi'i, seorang ulama besar kaliber internasional, telah menilai bahwa pemuda yang tidak bertakwa dan tidak berilmu pengetahuan adalah pemuda yang tidak berarti, tak ubahnya seperti ongkan sampah di tengah-tengah masyarakat. Namun para hadirin, yang harus kita lakukan bukan hanya pandai mengencam mereka, bukan hanya pandai menyalahkan mereka, tapi kita juga harus pandai membimbing mereka dan mengayomi mereka kepada jalan yang lebih positif. Oleh karena itu, arahan, bimbingan, dan pembinaan terhadap para pemuda harus diprioritaskan, yakni mengisi masa muda mereka dengan ilmu pengetahuan, amal soleh, dan juga keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat. Hadirin rahimakumullah, Imam Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah menyatakan, dan beliau berkata, wa mayalil mudofa yati khulafa anhu fi robi idamahu difa, apabila si mudof sudah tiada maka mudof ilaih yang harus tampil ke muka. Apabila pemimpin sudah tiada maka pemudalah yang harus tampil ke muka. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dan moralitas sumber daya insan muslim? Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita renungkan Quran surat Al-Ahzab ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan juga banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kaji makna uswatun hasanah dalam ayat tersebut,
Menurut Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sufatu Tafsir menyatakan bahwa Muhammad adalah figur yang paling luhur yang wajib kita ikuti segala perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa Muhammad adalah contoh yang wajib kita ikuti segala perkataan, perbuatan, dan aspek-aspek kehidupan. Ungkapan tersebut telah menggambarkan bahwa tidak ada manusia yang paling mulia, tokoh yang patut dicontoh, pribadi yang harus teladani, individu yang harus ditiru, bahkan pemimpin yang harus dijadikan cermin selain baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ucapannya menjadi hadis qauli, perbuatannya menjadi hadis fi'li, bahkan diamnya sekalipun menjadi hadis tahriri yang berguna sebagai tuntunan, arahan, bahkan pedoman dalam hidup. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kita sebagai pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, pemuda harapan agama harus meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Gunung Irian, Gunung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.